Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Purnamasari. Saya dari kelas 3 PAI Gigi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk UTS pada mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen kita, Ibu Dr. Neni MPDI. Adapun judul pembahasan saya yaitu konsep pembelajaran berbasis web, yang mana di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran berbasis web. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang fungsi dan pemanfaatan. Dan yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir saya akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis web. Secara terminologi, web atau website adalah kumpulan dari halaman atau situs dari dokumen yang tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan. Melalui jaringan itu disebut yang namanya yaitu internet. Nah, adapun pembelajaran berbasis web tersebut merupakan salah satu bagian dari contoh pembelajaran elektronik dengan menggunakan teknologi, yang mana disebut dengan teknologi internet sebagai sarana pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh bantuan internet. Nah, di samping itu, penggunaan internet juga dilakukan sebagai penyajian materi pembelajaran yang berbasis web. Juga melibatkan banyak media elektronik seperti penyajian multimedia pembelajaran dengan metode pelatihan, simulasi, permainan, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk ke poin B yaitu fungsi dan pemanfaatan pembelajaran berbasis web. Nah, bila pembelajaran berbasis web ini dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan karena memiliki unsur interaktivitas yang tinggi sehingga tidak akan membuat pelajar menjadi bosan. Selain itu, materi pembelajarannya serta biaya operasionalnya itu cukup lebih sedikit rendah daripada pembelajaran yang di luar, karena pembelajaran di luar itu memerlukan alat transportasi, jajan, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran berbasis web ini hanya dilakukan secara virtual saja. Nah, menurut Danim dan Mawan, ada 3 fungsi pembelajaran media elektronik. Adapun pembagian 3 hal tersebut yaitu A. Suplemen atau tambahan. Fungsi ini sebagai sumber belajar atau tambahan yang dapat menambah khasanah pengetahuan pelajar tersebut. Yang B yaitu komplemen atau pelengkap. Fungsi ini sesuai dengan kurikulum dan dibutuhkan pelajar agar konten tersebut dapat dijadikan sebagai materi penguat atau sebagai media pelatihan, alat bantu penguasaan, dan lain-lain sebagainya. Yang C yaitu substitusi atau pengganti, yang mana fungsi ini memiliki konten pembelajaran yang mengacu kurikulum yang lengkap dengan metode terintegrasi dalam materi tersebut. Nah, masuk ke penjelasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Yang mana dalam pembelajaran berbasis web ini tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang mana kelebihannya adalah mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran bisa dilakukan dengan tempat dan waktu yang disukai hingga tidak menimbulkan kebosanan. Yang ketiga, materi pembelajaran lebih leluasa dalam mencari pembelajaran hal tersebut. Nah, dan adapun kekurangannya yaitu akses internet yang tidak merata menjadikan para pelajar sulit mencari jaringan. Nah, kemudian
Kendalanya akan mengalami kesulitan apabila fasilitas dan kelengkapan pembelajaran virtual itu tidak didukung dengan handphone, laptop, maupun komputer. Nah, kita masuk ke poin D, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web, yang mana hal ini terdapat 3 pembagian, yaitu interaksi, ketergunaan, dan relevansi. Adapun interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain, tertarik pada topik yang sama, atau menggunakan pembelajaran berbasis web dengan situs yang sama. Contohnya, ketika siswa itu ingin menggunakan Google Meet sebagai media belajar, nah semua siswa itu harus kompak agar terjadi ketersamaan. Nah, yang B yaitu ketergunaan. Maksudnya di sini adalah bagaimana web itu terdapat kepada 2 elemen penting, yaitu konsisten dan kesederhanaan. Konsisten maksudnya yaitu konsisten menciptakan lingkungan yang baik ketika belajar. Dan yang C yaitu relevansi, yang mana diperoleh melalui ketetapan dan kemajadahan, yang mana setiap informasi web harus dibuat secara spesifik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.